Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2 dari Politeknik Energi dan Mineral Atamigas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik interfacing yang merupakan materi dari mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Bapak Wases Waskito Adi. Untuk yang pertama kita ada konfigurasi saluran. Di konfigurasi saluran terdapat topologi. Topologi merupakan susunan stasiun secara fisik pada suatu media transmisi. Kemudian bila terdapat dua stasiun, penghubungnya adalah point to point. Bila terdapat lebih dari dua stasiun, maka berupa topologi multipoint. Contohnya komputer dan terminal dan local area network. Kemudian ada half duplex. Hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu, kemudian memerlukan dua data path. Sedangkan untuk full duplex, antara dua stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Kemudian memerlukan dua data path atau echo cancelling. Kemudian masuk ke interfacing, merupakan peralatan pemroses data atau data terminal equipment DTE, biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Memerlukan interface, dinamakan data circuit terminating equipment atau TCE. Sebagai contoh modem atau NIC. Kemudian DCE mengirimkan bit-bit pada medium. DCE menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE melalui interchange circuit dan menghapus interface standar yang diperlukan. Kemudian dari data communication interfacing, di sini terdapat skema-skema data communication interfacing, generic interface to transmission medium, dan typical configuration. Oke, lanjut, karakteristik interface. Secara mekanik dia menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE. Kemudian connection plug. Secara elektrik harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Kemudian secara fungsionalnya, fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan di dalam beberapa kategori data, control, timing, dan grounding. Proseduralnya menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. V.24 atau EIA232F, interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU-T, yaitu V.24. Hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural, menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek elektrik dan mekanik. Menggunakan EIA 232F atau USA seperti RS232, Mechanical ISO 2110, Electrical V.28, Functional V.24, Procedural V.24. Komponen komunikasi data seperti ini. Nah, ini ada DTE, DCE, terus ada DTE, DCE juga di bagian sini. Nah, ini ada transmission mediumnya. Ini yang terdapat dalam DTE seperti mainframe, desktop komputer, peripheral, sama seperti itu. Nah, lanjut ke komunikasi serial. Di sini ada pengiriman data antar komputer dan peralatan peripheral seperti instrumen programmable atau komputer yang lainnya. Di sini terdapat RS232 instrumen terdapat di sini. Kemudian RS232 kabel serta serial portnya di sini. Nah, seperti itu. Lanjut ke parameter komunikasi serial. Baud rate dari transmisi, kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial, jumlah dari karakter encoding bit data, pilihan parity bit, kemudian jumlah dari stop bit. Lanjut ke tipe karakter frame. Di sini terdapat grafik dari karakter frame. Jadi di sini ada space mark, ada start bit, data bit, parity bit, stop bit. Kemudian karakter frame huruf M. Start bit, pilihan parity bit, stop bit. RS232, standar komunikasi serial yang banyak digunakan RS232, Electronic Industry Association EIA 1962. Kemudian ada IC TTL belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC TTL. Standar ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment
DTI dengan alat-alat perlengkapan komputer Data Communication Equipment. Standar RS-232, karakteristik sinyal listrik tegangan, karakteristik interface, mekanik atau konektor, kemudian interchange, sirkuit atau fungsi masing-masing rangkaian, kemudian hubungan modem dengan terminal, komunikasi serial antara komputer dan printer, modem dan peralatan lain. Port serial standar IBM yang kompatibel dengan PC adalah RS-232. Kemudian standar sinyal RS-232. Standar sinyal RS-232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Satu logika 1 disebut mark terletak pada minus 3 volt sampai minus 25 volt. Kemudian logika 0 disebut space terletak antara positif 3 volt sampai positif 25 volt. Daerah tegangan antara minus 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Sedemikian juga level tegangan di bawah minus 25 volt dan di atas plus 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS-232. Contoh level tegangan RS-232 pada pengiriman huruf A dalam format ASCII. Tanpa bit paritas, huruf A dalam format ASCII atau sama dengan 41 heksa, yaitu 01000001. Kemudian contoh lainnya ada 11 bit dalam satu karakter frame jika laju transmisi atau 9600 baud rate berada laju transmisi maksimum dalam karakter per second. Maka jawabannya adalah 9600 per 11, yaitu 872 karakter per second. Pengkabelan RS-232. Peralatan yang digunakan komunikasi serial yaitu DTI dan DCI. DTI sendiri terdiri dari komputer atau terminal, kemudian DCI modem, T-adapter, dan plotter. Port serial RS-232, konektor D-Type 9 pin DB9, konektor D-Type 25 pin DB25. Konektor male berada di belakang komputer, kemudian membutuhkan konektor female, konektor D tipe 9 pin DB9, kemudian konektor D tipe 25 pin DB25. Kemudian di sini ada dari DB9. Nah, ini seperti ini. Spesifikasinya. Kemudian pin DB9 transmitter 3 dan receiver 2 kebalik. Hati-hati pemasangan DTE atau DCI. Kemudian ini dari DB25. Pin DB25 transmitter 2 dan receivernya 3. Spesifik mekanik. Nah, seperti ini grafiknya, gambarnya. Pin assignment for V.2. Kemudian spesifikasi elektrik menentukan persinyalan di antara DTI dan DCI. Nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian tegangan lebih negatif minus 3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif plus 3 volt diterjemahkan binary 0, NRZL, kemudian rate sinyal kurang dari 20 kbps dan jarak minus 5 meter untuk kontrol lebih negatif minus 3 volt diterjemahkan kondisi off, kemudian lebih positif plus 3 volt diterjemahkan kondisi on. Kemudian ada spesifikasi fungsional, rangkaian dikelompokkan dalam kategori yaitu data, kontrol, timing, dan ground. Bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah, operasi yang dilakukan adalah full duplex. Bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half duplex. Kemudian loopback, lokal, dan remote loopback. Di sini ada DTI dan ada local DTI yang merupakan gabungan receiver dan transmitter. Nah, ini local loopback testing. Kemudian ada DTI, local DTI, dan remote DCI yang merupakan remote loopback testing. Kemudian ada modem. Modem di sini merupakan penghubung antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Modem atau modulator, demodulator. Kemudian ada spesifikasi prosedural. Contohnya koneksi menggunakan modem saluran pribadi asinkronous. Kemudian bila modem DCI dihidupkan dan siap dioperasikan, ini menyatakan saluran DCI ready.
Bila DTI siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem merespon. Bila sudah siap dengan cara clear to send, ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTI bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Kemudian bila data sudah tiba dari remote modem, lokal modem menyatakan receive line signal detector, kemudian mengirimkan data pada jalur receive data. Kemudian ini merupakan operasi dial up. Seperti ini gambarnya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian operasi dial up selanjutnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat skemaran bagiannya. Null modem di sini merupakan penjelasan dari pin-pin yang terdapat pada modem seperti itu. Ini adalah signal ground, transmitted data, receiver data, request to send, clear to send, RFID line sight detector, DCI ready, DTI ready, ring indicator, transmitter timing, receiver timing, seperti itu dengan kode nomor yang masing-masing. Kemudian ISDN atau Integrated Service Digital Network merupakan pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Dan prinsip ISDN yaitu adalah mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch, kemudian ketergantungan pada koneksi 64 kbps, dan sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital, arsitektur, protokol berlapis, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Kemudian ini adalah ISDN conceptual view-nya seperti ini. Jadi dia ada PBX, kemudian ada customer ISDN interface-nya, ada local loop, ada line-nya, ISDN central office, kemudian ada seperti ini digital pipes. Kemudian ada kanal-kanal pada ISDN. Ini merupakan standar bitrate. Ada B channel 64 kbps, D channel 16 or 64 kbps, kemudian ada H channel 384 HO 1536 H11, kemudian 192 H12 kbps. Kemudian B channel merupakan basic user channel atau barrier channel, dapat membawa data digital dan PCM encoded digital voice, mendukung koneksi circuit switch, packet switch, dan semi permanent connection. Untuk kasus koneksi circuit switch digunakan common channel signaling. Kemudian D channel memiliki dua fungsi, yaitu membawa informasi signaling untuk mengendalikan panggilan circuit switch pada kanal B, dan bisa digunakan untuk membawa aplikasi data kecepatan rendah, misalnya video text, telemetri. H channel adalah suatu kanal berkecepatan tinggi, dapat digunakan sebagai satu trunk untuk keperluan fast fax, video high speed data, dan high quality audio. Kanal-kanal di atas B, D, dan H dikelompokkan ke dalam suatu struktur transmisi yang ditawarkan sebagai suatu paket data kepada usernya. Untuk struktur transmisinya terdapat basic access, disebut basic rate access atau BRA, disebut juga basic rate interface atau BRI. Untuk keperluan individual user, perumahan dan kantor kecil, komposisi 2B plus D 16 kbps plus sinkronasi dan framing sama dengan 192 kbps. Kalau tanpa sinkronasi dan frame sama dengan 144 kbps, dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Kemudian primary service-nya disebut primary rate access atau PRA, disebut juga primary rate interface atau PRI. Untuk keperluan user yang dibutuhkan kapasitas yang lebih besar untuk kantor besar yang memiliki PBX atau LAN. Kemudian komposisi di Amerika Serikat yaitu ada 23B plus D 64 kbps D channel sama dengan 1544 Mbps. Di Europe 30B plus D 64 kbps D channel sama dengan 2048 Mbps. Bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H. Misal 3HO plus D akan memberikan interface
berkecepatan 1544 Mbps. Titik referensi ISDN. Jadi ini merupakan skema grafik dari customer premise dan local loop-nya seperti itu. Central ISDN. Kemudian terdapat titik-titik referensi ISDN, yaitu contohnya NT1 atau Network Termination 1, yaitu terdapat terminal local loop, coding and transmission conversion, kemudian maintenance and performance monitoring, kemudian ada TE2, terminal equipment 1, ISDN compatible equipment, kemudian TE2, terminal equipment 2, atau non ISDN compatible equipment requires TA, kemudian ada TA terminal adapter, disebut juga modem ISDN atau interface untuk TE2, kemudian contohnya seperti RS232, X.21, V.35, PC bus, kemudian video dan seterusnya. NT2 Network Termination 2, typical PBX ISDN device, provide switching function, handle layer 2 and layer 3 protocol. ST interface support multiple device. Kemudian titik-titik referensi ISDN, at the S reference point, RG45, receive and transmit pair, kemudian optional power can be provide for TE device distance 1 km to 200 meter and 500 meter. Kemudian when more than 1 TE, where's act as bus. Ada CSMA atau CD, kita bahas ini nanti. Oke. Kemudian limitation, cannot have an extension point. Kemudian ada U reference point BRI, standard differ NA, French, UK versus Jerman versus Jepang. In North America, designed to use as much of existing copper plant available. Di sini ada 2 wire unloaded local loops are 99% of total. Ini 99% dari total semuanya. Up to 5.5 km loop length. Jadi rentangnya hingga 5,5 km. Ada U reference point PRA. Di sini ada DS1 standar. Ada local loop connection disebut fungsi line termination atau LT. Kemudian koneksi ke sentral yang lain di dalam jaringan telepon disebut fungsi exchange termination atau ET. Kemudian interface V digunakan antara LT dengan ET. Kemudian masuk ke ISDN physical interface diagram. Di sini merupakan ada TE terminal equipment, kemudian ada network equipment atau NI. Di sini ada power source terhubung ke AB, transmit receive power sync 2, kemudian dia masuk ke sini receive transmit dan berlaku kebalikan power source 2. Kemudian lanjut ke spesifikasi elektrik ISDN. Format data encoding bergantung pada data rate. Untuk data rate sebesar 192 kbps menggunakan pengkodean standar pseudo-ternary. Kemudian untuk primary rate menggunakan dua pilihan, yaitu 1544 Mbps menggunakan alternative mark inversion AMI dengan B8ZS dan 2048 Mbps menggunakan AMI dengan HDP3. Kemudian kita lanjut ke tugas dari Bapak Wasis Waskito Hadi. Nah, di sini yang ditugaskan oleh Bapak Wasis yang pertama adalah prinsip-prinsip ISDN, kemudian arsitektur ISDN, kanal ISDN, dan interface ISDN. Langsung saja kita lihat ke jawabannya. Yang pertama adalah sebab yang akan kita bahas di dalam PowerPoint ini, yaitu merupakan prinsip-prinsip dari ISDN, arsitektur dari ISDN, kanal dari ISDN, dan interface dari ISDN itu tersendiri. Kemudian kita mulai dari yang pertama, yang merupakan prinsip-prinsip dari ISDN. Nah, untuk prinsip-prinsip dari ISDN, yang pertama mendukung berbagai aplikasi voice dan non-voice dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas yang sudah distandarkan. Prinsip ini mendukung tujuan ISDN dan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut. ISDN mendukung berbagai jenis layanan yang berkaitan dengan komunikasi suara atau panggilan telepon dan komunikasi non-suara atau pertukaran data digital. Layanan-layanan ini ditampilkan sesuai dengan standar atau rekomendasi ITU-T yang menetapkan beberapa interface dalam jumlah kecil dan fasilitas-fasilitas transmisi data.
Kemudian yang kedua ada mendukung aplikasi switch dan non-switch. Nah, ISDN mendukung circuit switching dan paket switching. Selain itu, ISDN juga mendukung layanan non-switch dalam bentuk jalur yang disediakan untuk maksud itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. ISDN menampilkan koneksi sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps. Ini merupakan pembangunan blok ISDN yang mendasar. Kecepatan ini dipilih karena pada saat itu kecepatan 64 kbps merupakan kecepatan standar untuk suara digital. Dan oleh sebab itu dimasukkan ke dalam upaya pengembangan Integrated Digital Network atau IDN. Kemudian pengembangan selanjutnya dalam hal ISDN memungkinkan fleksibilitas yang lebih luas lagi. Kemudian lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu memiliki kecerdasan dalam jaringan. Di sini ISDN diharapkan mampu menyediakan layanan terbaru dan memberikan kemampuan manajemen dan pemeliharaan jaringan yang lebih baik dengan adanya SS7. Kemudian yang selanjutnya adalah arsitektur protokol yang berlapis. Protokol-protokol bagi pemakai untuk mengakses ISDN melampirkan arsitektur berlapis dan dapat dipetakan menjadi mode OSI. Kemudian itu memiliki beberapa keuntungan seperti standar yang dikembangkan untuk aplikasi berkaitan dengan OSI dapat dipergunakan untuk ISDN. Kemudian standar-standar baru yang berkaitan dengan ISDN yang didasarkan atas standar-standar yang telah ada mengurangi biaya penerapan barunya. Kemudian standar yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara terpisah untuk berbagai lapisan dan berbagai fungsi dalam lapisan tersebut. Ini mungkin dilakukannya penerapan layanan-layanan ISDN secara bertahap dan tepat untuk basis provider atau konsumen tertentu. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi yang beragam, yaitu lebih dari satu konfigurasi fisik yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan ISDN. Ini memungkinkan adanya perbedaan dalam kebijakan nasional, sumber tunggal versus persaingan, dalam hal status teknologi, serta dalam hal kebutuhan dan peralatan dasar konsumen. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke arsitektur dari ISDN tersendiri. Nah, di sini merupakan gambar arsitektur jaringan ISDN. Di sini ada terminal equipment, ada network termination entity, ada user network signaling. Ini ada user network signaling juga, ada subscriber interface to ISDN, kemudian digital subscriber loop to central office. Kemudian ada ISDN switch yang kemudian terbagi menjadi 7 seksi, yaitu kemampuan non-switch lebih dari 64 kbps, kemampuan switch lebih dari 64 kbps, kemampuan sirkuit non-switch 64 kbps, kemampuan sirkuit switch 64 kbps, kemampuan packet switching, kemudian kemampuan mode framing, dan kemampuan common channel signaling. Dan kembali lagi ke ISDN switch dan keluar menjadi subscriber side atau service provider. Nah, dari arsitektur ISDN sendiri, yaitu jaringan telekomunikasi pada dasarnya itu merupakan interkoneksi antar komponen-komponen telekomunikasi dasar berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi service yang diberikan pada user. Setiap jaringan telekomunikasi mempunyai konfigurasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan aplikasinya. Nah, arsitektur jaringan ISDN ini sebagaimana halnya jaringan existing PSTN menggunakan sistem hierarki. Hal yang berbeda dengan arsitektur jaringan existing adalah adanya pemisahan antara link informasi dengan link signaling. Jaringan signaling pada ISDN memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya untuk aplikasi ISDN melainkan juga aplikasi lain seperti mobile network dan aplikasi PSTN. Kemudian ada struktur kanal. Nah, struktur kanal sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama kanal B, yaitu fungsi utama kanal B adalah untuk membawa sinyal informasi dari user ke jaringan dalam bentuk suara, data, atau video. Kecepatan kanal B adalah 64 kbps, yaitu kecepatan yang dibutuhkan untuk aplikasi data digital. Kanal B juga dapat digunakan untuk menyalurkan voice atau suara high band lebar 7 kHz atau 15 kHz yang
terproses menjadi 64 kbps. Bisa juga dengan menggunakan multiplex untuk 2 sinyal kecepatan 32 kbps menjadi 1 sinyal 64 kbps. Ada 4 jenis koneksi yang bisa disusun pada kanal B, yaitu circuit switch, packet switch, frame mode, semi permanen. Kemudian yang kedua ada kanal D. Fungsi utama kanal D adalah untuk membawa pesan pensinyalan dari suatu terminal ISDN ke jaringan melalui konektor fisik, physical connector, dan sistem pesan pensinyalan. Signaling message standar kanal D mempunyai kapasitas yang sangat tinggi dan selalu tetap tersedia. Selain kanal D, biasanya dipergunakan sebagai packet switch atau hubungan jarak jauh berkecepatan rendah, yaitu 100 bps pada saat tidak ada informasi pensinyalan yang menunggu. Kemudian ada kanal H. Kanal H tersedia bagi informasi pemakaian pada rate bit yang lebih tinggi, yaitu pada kecepatan di atas 64 kbps. Biasanya pemakai dapat menggunakan kanal tertentu seperti trunk berkecepatan tinggi atau membagi-bagi kanal sesuai dengan skema TDM yang dimiliki. Biasanya contohnya seperti fax email cepat, video data berkecepatan tinggi, audio bermutu tinggi, serta aliran-aliran informasi multiple pada kecepatan data yang lebih rendah. Nah, ini merupakan tabel fungsi-fungsi dari kanal ISDN. Nah, seperti ini kayak tipe kanal B, D, dan H. Bitrate-nya 64, 16, dan ini. Kemudian deskripsinya seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri. Ini kita masuk ke interface. Nah, di interface sendiri itu terdapat dua, yaitu standar reference point dan standard device. Nah, yang pertama standar reference point, yaitu adalah titik konseptual yang digunakan untuk memisahkan grup fungsi, dan pada kondisi real, reference point ini juga digunakan untuk merujuk interface fisik. Wujudnya berupa R sama dengan reference point antara pelatan non-ISDN dengan terminal adapter atau TA. Kemudian ada S atau reference point antara TI dan TA dengan NT. Kemudian T atau reference point antara NT1 dan NT2 jika terpisah secara hardware. Kemudian ada U, reference point antara NT dengan pembangkit carrier local loop ISDN atau batas pemisah antara GPI dengan pembangkit carrier. Kemudian ada standar device, yaitu bukan merujuk pada hardware, namun pada kumpulan standar dan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh unit hardware. Wujudnya berupa terminal equipment atau TE, yaitu peralatan pelanggan yang digunakan dalam ISDN. Contohnya pesawat telepon digital, mesin fax grup 4, terminal data ISDN, komputer dengan kelengkapan ISDN, kemudian TE2 peralatan non-kompatibel dengan sistem ISDN. Contoh pesawat telepon analog, mesin fax grup, terminal adapter TA, yaitu peralatan yang mengonversi dari terminal yang non-kompatibel dengan ISDN dengan jaringan ISDN. Peralatan ini bisa standalone atau berupa board di dalam TE2. Network termination atau NT, yaitu peralatan terminasi jaringan yang menghubungkan pengkabelan for wire dari pelanggan ke perkabelan konvensional to wire. Ini ada NT1, peralatan terminasi jaringan di sisi pelanggan atau customer premise equipment, biasanya sebagai awal dimulainya pemberian carrier. Kemudian NT2, tempat berkumpulnya interface dari pelanggan yang berbeda secara fisik, biasanya berupa digital PABX. NT1 dan NT2 bisa tergabung hanya dalam satu peralatan saja yang terdiri dari kombinasi fungsi NT1 dan 2 tersebut disebut sebagai NT saja. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari interface ISDN. Ini merupakan gambar interface ISDN standard reference point, sedangkan yang ini adalah kombinasi standard device dan reference point, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.